coba lanjutannya. Nah, ini mohon maaf, ini gambarnya agak kecil. Saya coba zoom dikit ya. Pecah enggak ya? Bisa kelihatan enggak? Oke, saya coba zoomnya yang bagian agama. Ini tadi kan judul yang pertama yaitu Pintar Ibadah. Ini mohon maaf mungkin gambarnya agak pecah ya, karena ini saya ngambilnya dari internet, dari sebuah web. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen lebih spesifik atau pengen apa itu beberapa referensinya, nanti saya sertakan link referensinya kok di setelah slide yang ini. Oke, di sini kelas 200, kelas agama tadi ya, yang pintar ibadah. Tadi kan teman-teman sudah menjawab kelasnya adalah kelas 200. Nah, sekarang pertanyaannya kalau judulnya pintar ibadah, maka kelas spesifiknya itu yang mana? Tidak terlihat, tapi kurang jelas buram. Oke, ada yang melihat 297.3 pintar ibadah. 297, oke, 297.3. Oke, bagus sekali teman-teman. Di sini meskipun agak buram, coba saya jelaskan sedikit ya, bahwa di sini di kelas 200 itu ada subkelasnya lagi, yaitu kelas 297. 297 itu untuk kelas agama Islam. Kalau misalkan di sini judulnya adalah pintar ibadah, ya katakanlah teman-teman asumsinya adalah ibadah dalam segi agama Islam ya. Meskipun ibadah di dalam agama yang lain juga bisa jadi ada juga gitu. Nah, karena teman-teman asumsinya adalah agama Islam, di sini ada kelas 297. Menjawab kelas 297 sebetulnya itu sudah benar. Tadi di awal menjawab 200 sudah benar, sekarang lebih spesifik kelas 297 itu lebih benar, dan di kelas 297 ini ada subbabnya lagi atau subkelasnya lagi. Ada bagannya lagi yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 8. Yang satu ini ada Quran hadis, yang kedua akidah atau ilmu kalam, yang ketiga ada ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, yang keempat hukum fikih Islam, yang kelima akhlak tasawuf, yang keenam perkembangan agama Islam atau penyiaran dakwah, yang kedelapan mazhab-mazhab Islam. Nah, karena tadi judulnya adalah pintar ibadah dan teman-teman asumsinya adalah ibadah Islam, maka yang lebih tepat di sini adalah kelas 297.3. Seperti itu, teman-teman. Oke, luar biasa sekali ya. Di sini di kolom komentar saya lihat sudah banyak yang memberikan jawaban yang benar. Oke, kita coba lagi di kelas selanjutnya, yaitu tadi kelas 300 pendidikan di Indonesia. Coba kita zoom lagi. Terus sebentar ya, Kak. Oke, kelas pendidikan di Indonesia. Kira-kira masuk di kelas 300, spesifiknya 300 berapa, teman-teman? 301. Bukan, 301 itu sosiologi atau kependudukan. Kalau pendidikan itu kurang pas. 395, 395 di atas, belum kelihatan. Coba, sebentar. 395 di atas, belum kelihatan. Coba 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 seben
pendidikan di Indonesia. Oke, nah ini 370 ada kelas pendidikan. Nah, setelah 370 itu kalau di dalam klasifikasi DDC itu ada yang namanya tabel. Kalau Indonesia berarti maksudnya adalah tabel wilayah. Kalau nggak salah maksudnya adalah titik 09. Seperti itu ya teman-teman. Mau dicoba lagi untuk klasifikasinya? Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada apa tadi ya? Coba sebentar saya cek dulu. Pintar ibadah sudah, pendidikan di Indonesia sudah, teknologi hebat masa kini. Nah, kalau teknologi hebat masa kini masuknya di kelas berapa, teman-teman? Coba saya zoomkan dulu. Teknologi hebat masa kini. Teknologi masuknya di kelas 600. Oh, kelas 600-nya nggak ada ya. Mungkin bisa kita skip dulu untuk yang ketiga ini. Seni melukis ya, seni nggak ada juga. Keindahan alam nggak ada juga. Oke, intinya saya rasa teman-teman sudah cukup memahami ya. Jadi cara sederhana untuk mengklasifikasi itu adalah dengan menaksir atau mengira-ngira subjeknya apa. Nah, setelah mendapatkan oh kira-kira subjeknya adalah misal subjeknya adalah ibadah kayak tadi, teman-teman tinggal dicocokkan pada tabel tabel mana yang paling mendekati atau subjeknya sama seperti itu, tinggal nanti diambil nomor klasifikasinya gitu ya. Oke, saya rasa untuk materi praktik klasifikasi lanjutan sudah cukup ya karena teman-teman sudah cukup memahami. Kalau misalkan nanti teman-teman peserta ada yang masih kurang atau ada yang masih bingung, bisa disambung via chat, via diskusi dengan grup, itu juga boleh. Atau mau konsultasi dengan saya secara langsung itu juga boleh, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya mencantumkan juga referensi materi klasifikasi. Jadi nanti kalau teman-teman pengen melihat referensi yang saya gunakan untuk materi yang tadi ya itu bisa dilihat pada link artikel atau link video YouTube berikut ini. Ada artikel tentang mengenal Dewi Decimal Classification System yang mempermudah mencari buku di perpustakaan oleh Diskarpus Kota Bogor, dan juga ada klasifikasi bahan perpustakaan. Ini materi YouTube-nya kalau tidak salah dari UNY. Nanti bisa teman-teman buka, bisa teman-teman simak videonya.